Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu hebat. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan berbagi mengenai topik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di media sosial, yaitu RUU Sisdiknas, Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat kelanjutannya. Akhir-akhir ini sebagaimana kita ketahui, salah satu topik yang memang sekarang menjadi trending adalah Rancangan Undang-Undang Sisdiknas yang saat ini sedang digarap oleh Kemendikbudristek. Nah, dalam rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini Bapak, itu ada dua versi. Yang pertama adalah versi April, yang kedua adalah versi Agustus. Yang akan kita bahas hari ini adalah versi Agustus. Di dalam versi Agustus ini Bapak Ibu, ada beberapa pasal yang kemudian menimbulkan polemik di kalangan pengamat pendidikan, di kalangan pelaku pendidikan, di kalangan orang-orang yang peduli dengan pendidikan di Indonesia ini. Nah, apa saja polemik itu? Mari kita lihat. Yang pertama, di dalam RUU Sisdiknas versi Agustus, poin wajib belajar 9 tahun dirubah menjadi 13 tahun wajib belajar. Kemudian yang kedua, guru wajib dari pendidikan guru. Nah, dari beberapa pasal yang menjadi polemik, pasal yang memang paling diperdebatkan, yang memang menimbulkan dampak luar biasa adalah mengenai dihapusnya tunjangan profesi guru atau TPG. Artinya di dalam RUU Sisdiknas versi Agustus, guru sertifikasi akan dihilangkan dan tidak lagi mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita coba lihat di salah satu laman media online, yakni kompas.com. Di sini headline-nya berbunyi polemik RUU Sisdiknas, kritik guru atas dihapusnya tunjangan profesi, Komisi 10 belum terima draft resmi. Baik, kita coba lihat apa isinya Bapak Ibu. Rancangan undang-undang atau RUU Sistem Pendidikan Nasional Sisdiknas menuai polemik. Banyak pasal yang menuai kontroversi yang akhirnya dikritik berbagai kalangan, termasuk para guru yang menjadi garda terdepan di bidang pendidikan. Nah, jadi sudah jelas Bapak Ibu bahwasanya dalam koran ini menyebutkan ada banyak sekali kalangan yang kemudian mengkritisi mengenai RUU Sisdiknas ini, karena ada banyak pasal yang dianggap kontroversial, termasuk para guru yang menjadi garda terdepan, mungkin dalam hal ini diwakili oleh teman-teman Bapak Ibu sebagai pengurus PGRI pusat. Kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Pasal-pasal itu terdapat di pasal 7, itu soal wajib belajar. Kemudian pasal 105 mengenai hilangnya tunjangan profesi guru atau TPG. Hingga pasal 109 itu mengenai guru lulus pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, baik Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas secara rinci pasal 7 draft RUU Sisdiknas versi Agustus ini mengubah masa wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun dengan rincian 10 tahun pendidikan dasar, ya Bapak Ibu ya, 10 tahun pendidikan dasar atau prasekolah dan kelas 1 sampai 9, dan 3 tahun pendidikan menengah atau kelas 10 sampai kelas 12. Itu poin polemik di pasal 7 mengenai perubahan wajib belajar dari 9 tahun menjadi wajib belajar 13 tahun. Kemudian kita lihat pasal selanjutnya, yaitu di pasal 105 huruf A RUU Sisdiknas menghapus, ini Bapak Ibu, menghapus tunjangan profesi guru TPG. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengatur secara rinci ragam tunjangan yang diterima guru. Nah, inilah sebenarnya pasal yang benar-benar menjadi polemik, khususnya di kalangan pengamat atau praktisi pendidikan, termasuk para guru. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu di pasal selanjutnya, yakni pasal 109. Setiap orang yang akan menjadi guru
wajib hukumnya dari pendidikan profesi guru atau PPG pasca RUU disahkan dan berlaku secara nasional. Nah, Bapak Ibu, kita lihat selanjutnya. Jika RUU Sisdiknas ini versi Agustus diberlakukan, pertanyaannya siapa yang diuntungkan Bapak Ibu guru? Apakah guru sertifikasi ataukah guru non sertifikasi? Mari kita lihat ulasannya dari para praktisi pendidikan, termasuk nanti juga jawaban dari Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Nah, ini tanggapan pengkritisi RUU Sisdiknas. Oke Bapak Ibu, dikutip dari laman Berita 1. Headline-nya pasal-pasal bermasalah RUU Sisdiknas dan tanggapan Nadiem. Kita lihat, kita baca isinya Bapak Ibu. Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PB-PGRI, Sumardiansah Perdana Kusuma mengatakan, ketika kalimat tunjangan hilang, maka secara otomatis tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tunjangan kehormatan tidak ada sama sekali. Jadi, ketika kalimat tunjangan dihilangkan dalam RUU Sisdiknas versi Agustus, maka secara otomatis, menurut Sumardiansah Perdana Kusuma, tunjangan yang berupa profesi, kemudian tunjangan khusus, kemudian tunjangan kehormatan tidak ada sama sekali. Setelah kami baca pada bab penjelasan, sesungguhnya yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah bagi guru dan dosen merujuk pada Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, dan bagi guru atau dosen swasta merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lagi-lagi terjadi kemunduran. Kita mendapatkan kesejahteraan di atas minimum, kini dianggap minimum, ucap Sumardiansah saat di RDPU dengan Komisi 10 DPR dan IGI, DPP, PKLP, dan Poros Pelajar Nasional di Gedung DPR RI Jakarta Senin tanggal 5 bulan 9 2022. Kemudian sambungnya, hal tersebut merupakan sebuah analogi bagaimana kita, para guru, para dosen, disamakan dengan buruh dan dilemahkan profesinya, dilecehkan harkat dan martabatnya, sambung Sumardiansah Perdana Kusuma. Kita lihat Bapak Ibu, PGRI menyoroti dalam pasal 145 RUU Sisdiknas versi Agustus 2002 pada ayat 1, setiap guru dan dosen yang telah mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebelum undang-undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan profesi tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud ayat 1 menerima besaran penghasilan atau pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu di pasal 147 menyebutkan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Artinya apa? Kalaupun tunjangan profesi masih ada, diberikan kepada guru-guru yang selama ini mendapatkannya berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, usia ini tidak akan lama, maksimal hanya 2 tahun. Karena setelah Undang-Undang Sisdiknas yang baru disahkan, maka kita tidak memiliki landasan hukum. Lalu bagaimana kalau ini sudah diundangkan? Pasal ini sudah tidak berlaku lagi. Artinya tunjangan profesi tidak akan bisa dibayarkan. Karena sekali lagi masa peralihan yang berlaku 2 tahun paparnya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat tanggapan Mas Menteri masih di laman Berita 1. Apa tanggapan Mas Menteri? Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini adalah jawaban bagi keluhan banyak guru kepada Kemendikbudristek. Nadiem menuturkan, selama beberapa tahun terakhir ia bersama jajarannya berupaya mencari solusi bagi para guru yang sudah bertahun-tahun menunggu tunjangan profesi, tetapi masih harus antri, bahkan tidak mendapatkannya hingga pensiun. Jadi sebetulnya RUU Sisdiknas ini adalah kabar gembira bagi semua guru,
Saya ingin sekali bertemu dengan semua guru, berbicara secara langsung dan menjelaskan betapa besarnya potensi RUU Sisdiknas untuk meningkatkan kesejahteraan para guru, kata Nadiem. Nadiem menyampaikan 2 terobosan kesejahteraan guru dalam RUU Sisdiknas. Yang pertama, RUU Sisdiknas menjamin guru yang sudah menerima tunjangan profesi akan tetap menerimanya hingga pensiun. Saat ini ada sekitar 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan profesi. Kemudian Nadiem menegaskan bahwa para guru ini dijamin akan tetap menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan hingga pensiun. Hal tersebut diatur dalam pasal 145 ayat 1 RUU Sisdiknas. Rata-rata pemerintah menerima guru yang mengikuti program PPG sebanyak 60 sampai 70 ribu per tahun. Itu pun dibagi 2, untuk guru-guru baru yang menggantikan guru-guru pensiun dan untuk guru-guru dalam jabatan yang sudah mengantri lama untuk sertifikasi melalui PPG, kata Nadiem. Jika kita menggunakan mekanisme yang mendapatkan tunjangan setelah sertifikasi, maka akan banyak guru yang sampai pensiun belum mendapatkan penghasilan yang layak. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan lama di mana disebut tunjangan profesi, maka mereka akan menunggu lebih dari 20 tahun, ungkap Nadiem. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut. Menjawab pertanyaan mengapa proses pendidikan profesi guru PPG tidak dibuat mudah agar bisa melakukan sertifikasi kepada lebih banyak guru, Nadiem mengatakan bahwa prinsip sertifikasi sebagai upaya menjaga kualitas harus dilindungi. Sertifikasi harus mengacu pada standar kualitas yang tinggi, karena itu kedepannya sertifikasi akan menjadi semacam surat izin mengemudi alias izin bagi guru baru untuk boleh mengajar. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat informasi atau berita lain terkait dengan RUU Sisdiknas ini. Saya kutip dari laman sindonews.com. Headline-nya, DPD RI sambut baik perhatian pemerintah terkait tunjangan guru di RUU Sisdiknas. Nah, di sini disebutkan bahwasanya isi tentang tunjangan guru yang menyangkut kesejahteraannya merupakan kabar bahagia karena mempunyai terobosan baru dan memudahkan kepada tenaga pendidik memperoleh haknya, ujar anggota DPD RI Agustin Teras Narang. Teras Narang amat menyayangkan bila ada pihak-pihak tertentu, apalagi berasal dari kalangan profesi tenaga pendidik, yang tidak mendukung pasal-pasal mengenai kesejahteraan guru. Menurut dia, bisa saja kelompok yang menolak justru bukan ingin melindungi hak profesinya, serta tidak memahami aspek tujuan pengaturan kesejahteraan guru. Baik Bapak Ibu, itulah mungkin berita atau informasi penting yang bisa kami bagikan. Intinya hari ini, apapun yang dilakukan oleh pemerintah, kita doakan mereka akan melakukan atau memberikan atau mengupayakan sesuatu yang terbaik untuk kita para guru. Mudah-mudahan ada win-win solution, artinya guru sertifikasi yang sudah sertifikasi dan guru yang non sertifikasi tidak ada yang dirugikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan videonya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.